Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka banyo dan sanambo, mudah-mudahan awak sehat kesadonya. Kita manusia ini suatu masa ada masa kita masing-masing. Masa kita masing-masing adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kembali kepada Allah tadi, setiap bentuk amal perbuatan kita di atas dunia ini akan diputuskan oleh Allah. Akan putus segala bentuk amal perbuatan yang pernah kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan. Sebab apa? Kita tidak ada lagi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang amalan manusia yang sudah meninggal itu, yang akan selalu mengalir pahalanya walaupun manusia itu sudah tidak ada lagi. Dalam sebuah hadis Rasul ingatkan, Rasul sampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insanu qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah aw ilmi yantafa'u bih awalidin salihin yad'ulah. Apabila manusia itu mati, putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Jika sekiranya kita pernah melakukan sedekah, memberikan harta kita di jalan Allah, maka itu akan selalu mengalir kepada kita. Maka itu akan selalu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berada di alam barzakh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan dimanfaatkan dalam kebaikan. Ilmu yang kita ajarkan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ilmu yang kita ajarkan dipakai oleh seseorang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengajarkan ilmunya adalah orang yang terbaik dalam menurut Allah. Orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan agama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jika orang yang kita ajarkan tadi dimanfaatkan, dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi ilmu kita masih dipakai dan dikembangkan, maka di situ kita akan selalu mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari ilmu yang pernah kita ajarkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Kita jangan bangga meninggalkan anak dengan yang banyak harta, bergelimpangan, pangkat dan jabatan, namun tidak pernah tahu bagaimana cara mendoakan. Ketika kita memiliki anak, kita tidak arahkan kepada agama Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kalau kita sudah berhasil menyerahkan anak, kalau sudah kita berhasil mendidik anak kita, cukup dia tahu perintah Allah halal haram, perbuatan yang diharamkan dalam agama, perbuatan yang dihalalkan dan dianjarkan oleh agama. Kalau dia sudah tahu, berarti dia pasti mau mendoakan kita. Sebab apa? Semua perintah Allah itu wajib dia lakukan. Di situ dia doakan. Apa doanya? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil dahulu. Dia tahu bahwasanya kita orang tuanya adalah orang yang ikhlas tulus memberikan kasih sayang sehingga dia bisa menjadi orang yang berhasil. Di ketika itu dia doakan kepada Allah, maka di sana pahala akan selalu mengalir
ketika doa anak kita datang kepada kita ketika manusia itu sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan yang 3 perkara ini, posisikan apa yang sudah kita lakukan dari 3 perkara ini. Apakah kita sudah melakukan amal soleh, amal jariah, sedekah jariah? Kemudian apakah kita sudah meninggalkan ilmu yang bermanfaat? Ketika kita diberikan keturunan oleh Allah, apakah sudah kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita orang tua lah, pribadi kita lah yang tahu dari yang 3 tadi mana yang sudah kita kerjakan. Kalau belum, mari sama kita berbuat untuk hari esok kita, agar amalan selalu mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.